Gagasan lama dan baru. Salah satu kelompok dalam Islam adalah ketegasan dan kesempurnaan. Banyak orang meninggalkan keyakinan pangan dan mengikuti agama karena yakin bahwa ia mendapatkan wahyu Tuhan dan membawa agama yang benar bagi kemanusiaan yang akan merevolusi dunia. Generasi awal masih yakin bahwa sejarah awal Islam telah menegaskan kebenaran agama ini. Dari 100 tahun pertama setelah wafat Nabi menjadi saksi penyebaran kontrol politik Islam dari selatan Prancis hingga ini. Meskipun mendapatkan persaingan dari kerajaan yang telah mapan dan kuat, saat ekspansi militer berakhir, umat Islam memimpin dunia dalam memberikan ilmu pengetahuan ke batas-batas baru dan mempengaruhi sejarah ilmu pengetahuan di seluruh dunia yang telah dikenal. Kemudian akibat transfer dan inovasi lama terbentang menjadi duri kecil dalam sejarah Islam karena kemudian diikuti dengan kebangkitan kerajaan yang lebih kuat. Sepanjang abad ke-18 hingga ke-20, para ekonomis akan menjawab pertanyaan itu dengan mencoba menghidupkan Islam kembali untuk mengembalikan masa kejayaan yang telah memperkokoh keimanan banyak generasi. Di sisi lain muncul kelompok cendekiawan baru yang tak sependapat dengan pandangan tradisional tersebut. Intelektual yang dipengaruhi gagasan modern Eropa seperti sekularisme dan nasionalisme pendapat umat Islam harus meniru Barat. Dalam bayang mereka, dunia Islam jauh tertinggal karena hanya memusatkan perhatian pada agama dan upaya mengembalikan kejayaan sejarah Islam awal alih-alih memodernisasi diri dengan gagasan dan filsafat baru. Pendekatan Barat. Saat Barat terus mengonsolidasikan kembali di atas wilayah Islam, tak semua pihak yang ditaklukkan oleh kebijakan imperialisme mengingat kembali masa-masa awal Islam untuk mencari model yang bisa ditiru. Sebagian melihat pada gagasan dan filsafat Barat untuk mencari jalan menuju kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri. Kemungkinan gagasan politik baru ini berhubungan dengan perubahan kehidupan sosial umat Islam di bawah kendali Eropa. Turis, pegawai pemerintah dan misionaris Eropa bisa menulis dengan penduduk sipil Islam yang jelas-jelas tanpa terpengaruh budaya Barat. Segala yang dapat ditemukan di Paris atau London bisa didapatkan juga di Kairo dan Madrid. Yang menarik untuk diperhatikan, meski orang Islam terutama di daratan Arab mengadopsi budaya Barat, orang Barat yang tinggal di antara mereka selama puluhan tahun jarang mengadopsi aspek budaya Arab. Tetapi pola interaksi abad ke-20 antara Timur dan Barat sudah berbeda. Jalur utama masuknya gagasan ini ke dunia Islam Arab lewat Kristen Arab. Akibatnya perjanjian kapitalis yang disepakati Ottoman dengan negara Barat, masyarakat Muslim kerajaan ini melakukan hubungan yang ekstensif dengan kekuatan Eropa Barat. Hal ini dibarengi dengan kebangkitan sejarah intelektual dan sastra Arab seperti pemikiran Arab terutama di Beirut dan Kairo. Mereka mempergunakan hasil masyarakat Arab untuk meraih kebesaran masa lalu pada zaman Umayyad dan Abbasiyah yang telah memimpin dunia dalam segala hal dari ekspansi militer hingga penemuan ilmiah. Dimensi religius kejayaan masa lalu tersebut dikecilkan untuk mendukung bahasa dan identitas Arab. Fokus Pakistan Sultan Abdul Hamid II pada akhir 1800-an melemahkan perasaan nasionalisme Arab secara umum. Saat Abdul Hamid diberikan pada 1909, pemerintah Ottoman jatuh ke tangan Turki muda pada titik fokus nasionalisme sekulernya. Bangsa Arab telah mengalami masa sulit untuk menolakkan diri secara politik di kerajaan bangsa Turki. Kelompok-kelompok Nasir di Damaskus yang bertujuan mendirikan negara Arab tumbuh subur di tengah penguasaan Ottoman. Revivalis tradisional, usaha pertama untuk membangkitkan Islam tradisional dilakukan Muhammad bin Abdul Wahhab, berasal dari sebuah suku di Pasir Jazirah Arab. Ia mengulang tradisi Hanbali dari Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah yang menekankan keunggulan tradisi kenabian yang autentik di atas segalanya. Seperti kaum Khawarij, Abdul Wahhab dan pengikutnya berpendapat bahwa sebagian besar umat Islam sudah tak beriman. Untuk mendapatkannya mereka semua harus kembali ke bentuk Islam yang murni, serupa dengan yang dijalankan generasi awal. Abdul Wahhab punya pengikut bernama Muhammad ibn Saud, pemimpin komunitas permukiman kecil di Gunung Arab. Sebagai balasan atas dukungan Abdul Wahhab, ibn Saud bersedia mendukung gagasan Puritan Islam di seluruh komunitasnya yang sedang berkembang. Gerakan Salafi mungkin takkan memberikan pengaruh besar di luar Gunung Arab jika saja negara Arab tak tumbuh begitu cepat. Butuh waktu pada abad-abad untuk menunjukkan gerakan Abdul Wahhab yang bertahan pada 1900-an dengan berdirinya Arab Saudi modern. Jauh ke timur di India yang tak stabil dan terpecah belah seperti Aurangzeb, tokoh reformasi yang berusaha mengembalikan Islam tradisional dalam masyarakat yang sedang berubah. Sebagai cendekiawan yang melek sejarah yang menyadari jika Mughal India terus bergejolak dalam perpecahan dan perang saudara. Ia lebih menunjukkan persatuan yang luas, menggabungkan berbagai tradisi etnis dan gagasan di bawah bendera Islam untuk paling tidak memperlambat kemunduran kekuatan politik Islam. Tak semua pembaharu yang menentang total seluruh gagasan Barat, bahkan sebagian berusaha menjatuhkan hal yang dianggap bermanfaat dari Barat dengan Islam tradisional.
Universitas Al-Azhar di Kairo telah menjadi salah satu pusat pemikiran Islam utama sejak diubah menjadi sekolah sunni oleh Sabin pada abad ke-12. Seorang guru sekolah Mesir, Hasan al-Banna, berusaha memadukan modernisasi Barat dengan nilai Islam tradisional. Pengetahuan dan gagasan organisasi Barat diadopsi oleh Ikhwanul Muslimin, tetapi gagasan sekularisme tidak pendekatan kelas menengah terbukti sangat populer di kalangan bangsa Mesir. Tetapi kebangkitan nasionalisme sekuler kelas di dunia Arab dan Mesir nantinya akan melindas Ikhwanul Muslimin selama 40 tahun. The Partition sekat kemudian peningkatan pada akhirnya nasionalisme Arab Turki yang akan memberi tanda politik baru di Timur Tengah. Jerman telah menjadi penasihat militer selama puluhan tahun dan Ottoman berharap bisa memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan kembali wilayahnya yang lepas dan memperoleh penghapusan utang luar negeri yang besar. Akan tetapi Ottoman tak berdaya dengan keadaan yang menguntungkan. Ottoman sudah ketinggalan zaman dan kekurangan kepemimpinan yang efektif. Akhirnya muncul rencana rahasia yang akan menghasilkan 3 perjanjian tentang pemberontakan dalam kerajaan dan Timur Tengah versi Ottoman. Ketegasan etis dan ketegangan nasionalisme dalam kerajaan Ottoman diketahui dengan baik oleh kekuatan Eropa yang berharap dalam mengeksploitasinya. Inggris menjanjikan sebuah kerajaan Arab bersatu di seluruh jazirah Arab dan mengancam Suburg sebagai imbalan atas dukungan nyata dan pemberontakannya terhadap Ottoman. Ditolong oleh senjata dan emas Inggris, Syarif selesai memimpin posisi Arab dan menyapu sisi barat jazirah, merebut kota-kota seperti Madinah, Amman dan Damaskus dari Ottoman, serta memungkinkan Inggris mempertahankan Mesir dan menaklukkan Yerusalem. Akan tetapi Inggris tak bermaksud membiarkan ribuan Muslim berkuasa. Prancis janjikan mengontrol sisi utara Suriah, termasuk Lebanon yang didominasi penduduk Kristen. Deklarasi Balfour menjanjikan dukungan atas usaha tersebut meskipun berlawanan dengan perjanjian terdahulu yang menjanjikan wilayah yang sama bagi bangsa Arab dan Inggris itu sendiri. Sementara itu bangsa Arab menolak sejak awal dengan menegaskan bahwa tanah tersebut telah dijanjikan kepada mereka dalam surat menyurat Inggris dengan menyelesaikan permasalahan yang diciptakan Inggris akan mendominasi politik Timur Tengah sepanjang abad ke-20. Kebangkitan negara bangsa. Perang Dunia Pertama menyebabkan kematian akhir dari kontrol politik Islam. Ottoman biasanya sudah dikalahkan, wilayah mereka ditaklukkan dan dijajah oleh Inggris, Prancis, Rusia, dan Italia. Bangsa Arab yang mengharapkan kerajaan sendiri dikhianati oleh Eropa untuk kemerdekaan mereka. Kebangkitan nasionalisme Arab dan Turki disertai batas Aceh yang ditarik oleh Eropa memicu bangkitnya negara bangsa di seluruh dunia Islam. Konsep nasionalisme Eropa yang dipaksakan kepada masyarakat yang sebenarnya asing terhadap gagasan ini. Ia menjadikan Mekah dengan musim Madinah sebagai salah satu untuk mendorong kesatuan. Lompatan paling radikal menuju era negara bangsa baru ini menjadi di jantung Ottoman yang didominasi bangsa Turki. Pada akhir perang kemerdekaan, Mustafa Kemal mengumumkan membentukkan negara baru Turki untuk memerdekakan kerajaan Ottoman. Kemal sebagai pemimpin perang kemerdekaan dan pendirian Turki mendapatkan panggilan akrab Atatürk yang berarti bapak bangsa Turki. Bagi dia identitas sangat penting. Lebih dari yang lain, pada itu Turki baru saja menyingkirkan masalah lalu Islam yang dalam anggapannya kotor. Salah satu tindakan pertamanya adalah menghapuskan kekhalifahan untuk menegaskan Turki tak lagi terkait dengan dunia Islam. Ia juga meredakan informasi bahasa dan melepaskan penggunaan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Turki yang sudah digunakan selama berabad-abad. Mereka meyakini bahwa pendidikan, pembenahan suku politik yang ada dan pelayanan masyarakat yang baik akan dapat mempercepat kembalinya Islam politik. Di sisi spektrum yang berlawanan ada mereka yang berpendapat bahwa masa-masa Islam memainkan peran politik sudah berakhir. Mereka menunjukkan kemunculan fondasi untuk mendukung gagasan baru yang sebagian besar berasal dari Barat tentang pemerintahan masyarakat dan politik. Pandangan masyarakat Islam tentang peran Islam masa kini tidak terpecah. Yang terbaru, peristiwa Mesir, Sendi Arab dan pergolakan di Mesir, Tunisia dan Suriah makin memperjelas ketidakcocokan kedua pihak yang bersaing ini. Sekali lagi Turki berada di persimpangan antara sekularisme dan Islam politik saat sebuah pemerintahan yang berorientasi Islam berusaha memberikan sekularisme negara yang sudah berjalan puluhan tahun. Dikotomi ini ada di seluruh dunia Islam. Cara penyelesaiannya akan menentukan arah dunia Islam dalam dekade dan abad mendatang. Apakah Islam sekali lagi akan memberikan peran penting? Apakah nasionalisme dan sekularisme menjadi ideologi pergerak baru? Ataukah akan ditemukan keseimbangan di antara dua belah pihak? Mereka yang menjawab pertanyaan yang saling berhubungan ini akan menentukan era baru dunia Islam. Ini yang pasti tak dapat dipisahkan dari 1400 tahun sejarah Islam sebelum